Jadi untuk anak-anaknya nanti bila tetap tinggal di situ, bila tumbuh kembangnya nanti akan mengalami hal yang sama. Paling tidak energi dari tempat itu ibaratnya menginginkan hidup dalam kesendirian. Tiknya Sule punya cekelan gitu, punya aji-aji, punya pegangan, itu lain lagi gitu ya. Sule ada nggak sih kalau Bunda Terawang itu? Wah, itu ada nggak ya? Bun, ini dalam DM dan email banyak sekali yang menanyakan tentang kabar Natali Holzer dan Sule nih Bun. Bagaimana pandangan Bunda dari mata spiritual nih tentang keadaan pernikahan mereka? Iya, berita itu sudah Bunda dengar ya, dan sangat disayangkan bila Natali ini menggugat cerai Sule, apapun bentuk alasannya. Kalau dalam pandangan spiritual Bunda ini ada sebab ya, ada sebab mengapa Natali ini dan Sule berseberangan dalam berpikir dan akhirnya konflik, dan Natali mengajukan gugatan cerai. Kalau bisa ini Natali ini dipertimbangkan dulu untuk tidak mengajukan gugatan cerai. Yang pertama itu Natali harus memberikan perhatian penuh kepada Baby Azam. Ya nggak Natali aja, tapi Sule juga harus memberikan perhatian penuh ke sini untuk Baby Azam. Yang pertama tadi Bunda bilang, ini energi yang tidak baik ini yang muncul, yang Bunda bisa terawang dari rumah ya. Jadi dari rumah ini energinya sudah tidak bagus buat Sule atau perkawinan Sule dan Natali. Misalnya Sule nggak nikah sama Natali pun juga akan mengalami hal yang seperti ini, karena penyebabnya ini sebetulnya sumbernya dari energi yang nggak bagus di rumah Sule ini. Jadi kalau menurut pandangan spiritual Bunda, Sule dan Natali ini keluar dari rumah itu, entah membeli rumah baru lagi yang energinya baru untuk mereka berdua. Ini pasti akan mengalami ketenangan dan vibrasi yang bagus atas perkawinan mereka berdua ini. Jadi untuk rumahnya Bapak Sule ini kan banyak yang ditinggali oleh anak-anaknya juga. Itu apakah pengaruh rumah itu akan mempengaruhi anak-anaknya juga yang tinggal di sana? Pengaruh dari energi itu khusus untuk Sule. Jadi bila Sule menikah lagi itu akan mengalami seperti itu. Tapi untuk anak-anaknya ini juga nantinya bila anaknya pergi dari situ tidak kena imbas. Tapi kalau masih di dalam rumah itu kena imbas. Berarti ada indikasi juga kalau seperti itu, seperti mungkin yang masih tinggal di sana, anak-anaknya itu akan mungkin jodohnya seret atau rezekinya susah, atau yang udah punya pacar bisa putus, apa bisa diindikasikan seperti itu, Bun? Iya, benar sekali. Jadi untuk anak-anaknya nanti bila tetap tinggal di situ, bila tumbuh kembangnya nanti akan mengalami hal yang sama. Paling tidak energi dari tempat itu ibaratnya menginginkan hidup dalam kesendirian, tidak ada perjodohan. Jadi sepengaruh itu ya Bun untuk rumahnya Sule gitu ya, untuk dalam kasus ini ya. Iya. Dan untuk hal seperti itu kalau kita yang masyarakat umum itu gimana ya Bun untuk mencari solusi kalau ternyata rumahnya yang kita tinggali juga ini punya masalah yang sama seperti itu? Hal yang pertama itu kita sinergikan dulu sebetulnya. Jadi diri kita itu harus disinergikan, diseimbangkan dulu dengan penghuni tanah yang ada di situ. Karena penghuni atau tanah itu lebih dulu ada daripada kita. Nah biasanya kalau di luar Jawa itu sudah tidak menghargai siapa sih yang ada di entitas lain yang ada di rumah itu. Beda dengan di Bali. Kalau di Bali itu niskalenya atau alam dimensi lain itu diutamakan. Jadi skala niskala itu diseimbangkan gitu. Jadi kalau di luar Bali mereka tidak menomorsatukan tentang entitas yang ada di rumah itu.
Maka bila ada hal yang terjadi dengan si pemilik rumah, itu yang paling dinomorsatukan adalah bagaimana menyeimbangkan entitas itu dengan diri kita. Jadi saling berkesinambungan atau saling menghargai. Dengan saling menghargai, ibaratnya kalau di Jawa sing bau rekso itu, kalau di Bali itu penuhun karang. Dengan menghargai penuhun karang itu hidup kita akan seperti layaknya tetangga dengan tetangga yang satu baik gitu. Maka dengan sing bau rekso ataupun entitas yang ada di rumah itu yang sebelumnya sudah ada itu hidup berdampingan, ada keharmonisasian dengan entitas itu, begitu. Sangat bagus sekali ya Bun ya, berarti ada alternatif lain selain untuk pindah rumah ya, kita harus sama-sama menghargai sama yang bau rekso gitu berarti. Iya, jadi kalau khusus untuk Sule ini walaupun Natali itu sekali lagi pertimbangkan dulu, itu keluar dulu dari tempat itu, siapapun keluar dulu dari tempat itu, bila dicaru itu di energinya diseimbangkan dulu, dinetralisasikan dulu, maka bisa normal kembali. Nah itu kalau di Bali namanya caru gede atau caru besar. Kejawen pun juga sama sebetulnya. Jadi dicaru, dibersihkan ulang dulu, kemudian energi di situ dinetralisasikan, diseimbangkan dengan kita pemilik rumah biar hidup berdampingan. Ya, jadinya ada keharmonisasian di antara penuhun karang sing bau rekso dengan kita. Maka kehidupan kita ini akan seimbang dan tidak ada gangguan, bahkan bisa menolong diri kita. Sangat luar biasa sekali ya Bun, berarti pelajaran buat kasus Sule ini untuk kita ini agar tetap menjaga keharmonisan terhadap yang bau reksa rumah-rumah kita tadi. Benar sekali, jadi ada keharmonisasian, penghormatan atas yang menempati itu. Tapi ini beda loh ya, misalnya saja mungkin gosipnya Sule punya cekelan gitu, punya aji-aji, punya pegangan, itu lain lagi gitu ya. Sule ada nggak sih kalau Bunda Terawang itu? Wah itu ada nggak ya? Terima kasih sudah menjadi bagian 100.000 subscriber. Tetap dukung Bunda untuk mencapai 1 juta subscriber. Dan tetap tonton video-video Bunda untuk mendapatkan manfaat spiritual buat diri Anda.